Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini Ibu akan menjelaskan salah satu materi yang ada di bab relasi dan fungsi, yaitu tentang bagaimana sih cara menyajikan sebuah relasi. Ada 3 cara dalam penyajian relasi. Yang pertama ada yang namanya diagram panah, yang kedua ada yang namanya koordinat kartesius, dan yang ketiga adalah pasangan berurutan. Nah, kita lihat yuk gimana sih yang namanya diagram panah. Ini diagram ada 2 buah himpunan dihubungkan dari himpunan A ke himpunan B, ditandai dengan tanda panah. Itu namanya diagram panah. Untuk yang pasangan berurutan itu dari diagram panah itu kalian cukup memasangkan atau menuliskan pasangannya secara berurutan. Kemudian ada yang namanya koordinat kartesius. Nah, ini adalah materi yang sudah kita pelajari ya di bab sebelumnya. Memasangkannya itu menggunakan bidang kartesius. Nah, bagaimana sih dalam menerapkan pada soal? Yuk kita lihat contohnya. Diketahui itu ada himpunan P dan himpunan Q. Relasinya adalah setengah kali dari. Nah, yang relasi yang diketahui adalah setengah kali dari. Sebelum memasangkan atau menyajikan relasinya, kita harus tahu dulu range atau hasil dari relasi setengah kali ini. Nah, caranya kita tulis nama atau definisi relasinya. P setengah kali dari itu kita bisa menuliskannya P adalah setengah kali dari Q. Nah, nulisnya seperti ini. Yang P kita isi himpunan atau anggota himpunan yang si P-nya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah himpunan P-nya. Nah, kemudian kita tulis atau kita isikan si Q-nya kira-kira berapa ya biar hasilnya itu jadi 1. Karena kan rumusnya setengah kali, berarti si Q-nya harus berapa ya biar nanti kalau dikalikan dengan setengah hasilnya adalah 1. Ya, betul sekali, Q-nya itu adalah 2. Berarti si P itu pasangannya nanti akan dipasangkan ke 2. Nah, seperti ini. Kita isi lagi yuk. Untuk 2 itu berarti pasangannya adalah 4. Untuk 3 itu pasangannya adalah 6. Untuk 4 itu pasangannya adalah 8. Untuk yang 4 itu pasangannya 8. Kemudian yang 5 itu dipasangkan ke 10 karena 5 itu adalah setengah dari 10. Nah, kalau misalkan sudah ada pasangan-pasangannya, baru deh kita sajikan ke dalam koordinat kartesius, ke dalam diagram panah, atau ke dalam pasangan berurutan. Nah, kalau kita gambar ke koordinat kartesius, berarti kita tulis dulu himpunan-himpunannya. Ada himpunan P, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada himpunan Q, himpunan Q-nya berada jauh ya di sini. Himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita pasangkan sesuai dengan yang sudah kita dapatkan tadi. Kalau 1 dipasangkan ke 2 berarti tanda panahnya dari 1 diarahkan ke 2, kasih tanda panah gitu. Kalau 2 dipasangkannya ke 4 berarti dari 2 tanda panahnya arahkannya ke 4. Kemudian kalau 3 hasilnya adalah 6 berarti 3 dipasangkan ke 6. Kemudian 4 dipasangkan ke 8,
kita arahkan dari 4 pasangkan ke 8, kemudian 5 dipasangkan ke 10. Nah, ini adalah cara penyajian diagram panah. Kalau yang pasangan berurut, kalian cukup menuliskan seperti koordinat titik. Jadi cara penulisannya kalau yang pasangan berurutan kasih tanda kurawal karena itu adalah sebuah himpunan. 1 dipasangkan kedua berarti menuliskannya 1,2. Nah, seperti itu. Kemudian 2 dipasangkan ke 4 berarti menulisnya 2,4. Kemudian 3 dipasangkan ke 6, kita menuliskannya 3,6. Kemudian 4 dipasangkan ke 8, kita tulis 4,8. Dan yang terakhir 5 dipasangkan ke 10, 5,10. Nah, ini adalah himpunan range-nya, cara menyajikan dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, yang terakhir gimana untuk menggambar di koordinat kartesius? Nah, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Ada yang sumbu horizontal, ada sumbu vertikal. Kita bisa menentukan P-nya boleh yang horizontal atau Q-nya yang horizontal, itu terserah, asal pasangannya jangan sampai tertukar. Nah, misalkan di sini Ibu Q-nya yang atas ya. Misalkan yang ini Q, kita kasih tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian P-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah si P-nya. Ingat tadi pasangan berurutnya? Kalau 1 itu dipasangkan ke 2, berarti 1 itu pasangannya dengan 2. Berarti sekitar di sini ya. Nah, di situ. Kemudian tadi pasangannya 2 itu dipasangkan ke 4. Dari kita gambar P-nya 2, itu titiknya ada Q-nya 4. 2, 3, 4. Nah, kira-kira di sini kita gambar titiknya di sini. Nah, kemudian 3,6. 3,6 berarti titik 3-nya kita pasangkan ke angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kira-kira di sini kita gambar titiknya di sini. Nah, di situ. Jadi kalau misalkan ditarik garis putus-putus juga boleh ya. Karena Ibu menulisnya ini di sini jadi kurang rapi, kalian kalau misalkan tulisnya di kertas bisa pakai penggaris ya. Kemudian pasangan yang berikutnya itu 4,8 berarti yang 4 dipasangkan ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan di situ ya. 8. Kok nggak mau ya? Tunggu sebentar. Nah, pasangkannya ke 4, kira-kira di sini titiknya. Dan yang terakhir itu 5,10. Itu kita gambar P-nya 5 di sini, kemudian si 10-nya ada di atas di sini ya. 10-nya kira-kira titiknya ada di sini. Nah, jadi ada 5 titik. Ini kita sebut sebagai cara penyajian menggunakan koordinat kartesius. Kira-kira seperti itu anak-anak. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.